Bincang bersama. Hai semua listeners, kembali dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini kita akan ngobrol sama sosok yang masih fresh, muda banget ya. Dan juga baru saja mengeluarkan single, berkolaborasi for the first time gitu ya. Dan pastinya banyak cerita-cerita menarik di balik aktivitas dan juga kegiatan yang dia lakukan as a musician. Dan katanya sih jadi guru skating. Kita akan cerita-cerita bareng Candia. Hai Candia, apa kabar? Baik. Apa kesibukannya akhir-akhir ini? So, aku kesibukannya tuh sebenarnya kebanyakan skripsi. Skripsi? Oke, mahasiswa akhir ya? Iya, mahasiswa akhir. Jadi kebetulan ini aku kan sambil bikin musik juga. Juga ngajar ice skating. Minggu ini aku ada murid aku pada lomba. Wow. 9 anak ya. 9 anak? Enggak. Oke, berarti masih kecil-kecil ya dia? Enggak juga, sebenarnya ada yang kayak cuma di bawah aku beberapa tahun gitu ya. Tapi karena kan dibilang aku masih muda. Yes. Gitu. Tapi kayak ya gitu. Jadi sambil juggling like these three things gitu kan. Tapi I'm happy kayak with all the things that I'm doing with like ice skating, musik aku yang baru collab ini baru pertama kali collab and then akhirnya release. Yes. Come back after 2 years of not releasing and then also skripsi yang aku bikin project. Kebetulan musik ini tuh sebenarnya project skripsi? Iya, project skripsi aku. Berarti kamu anak musik? Atau? Enggak. Bukan, jadi sebenarnya marketing. Iya, jurusan marketing communication. Kayak aku kan mikir kan orang-orang banyak bilang skripsi tuh susah banget gitu. Betul. But the thing is kayak I don't wanna feel that gitu kan. Aku kayak aku sambil kerja aku nggak mau kayak aduh kerja tuh susah. Salah. Skripsi itu susah. Aku nggak mau ngerasain dan aku tuh sering banget nanya tuh dari aku masih SMP ke orang yang lagi skripsi. Aku nanya gimana caranya biar nggak susah skripsinya ya. Aku nanya terus katanya at least as long as you understand what you're writing about. So okay, what do I understand? You know? And not until like aku keluar dari grup idol tersebut, aku baru tahu kalau aku tuh sebenarnya suka nyanyi. Tapi aku udah tahu kalau aku suka bikin musik, tapi I never knew it was producible, releasable, or something that people can hear about it. Because I feel like maybe quite insecure about it back then. Jadi I was late when I know this. Terus pas aku udah skripsi itu aku kayak before like setahun sebelum skripsi aku udah mikir, you know what, aku pengen project tapi aku nggak mau ngeluarin duit banyak. Dan aku pengennya aku udah tahu, ya udah kayak rilis musik aja, promosinya yang aku highlight di project itu. Skripsinya. Iya, untuk skripsi itu. Soalnya kan skripsinya tentang harus marketing kan. Ya udah promotionnya. Promotion. Nice ya. Ini bisa jadi cara juga ya untuk small listeners ya. Siapa tahu yang kayak capek banget gitu yang ngurusin skripsi, pokoknya lakuin hal apa yang kamu suka ya. Betul. Jadi skripsinya nggak terasa berat. Jadi kayak lebih kayak I enjoy this. It doesn't feel like skripsi anyway. Kayak I feel like working. I feel like I'm doing my hobby. So enak aja gitu. Itu satu tips dari Candia. Ini masih baru sesi awal-awal nih kita ngobrol ya. Tapi ternyata kita udah lihat sedikit lah dari kehidupannya Candia. Cuman aku penasaran sama masa kecil kamu. Kamu kan nyanyi, karena tadi baru justru menyadari kayak bener-bener suka musik. Itu justru keluar dari idol tersebut. Dari kecil emang nggak ada bibit-bibit atau mungkin orang tua memang suka musik atau gimana? Suka. Aku diceritain sama my parents malah waktu aku masih lahir, masih dihamil gitu ya, di perut. Dia tuh bilang katanya tuh suka dengerin Beethoven, Mozart gitu-gitu. And I was like, klasik ya. You're such an Asian parents, man. Like, I swear to God, like, what is this old boomer, you know? Tapi they are baby boomers, like very jauh banget the age gap from me and them. And then kayak pas aku udah mulai kayak TK, playgroup gitu-gitu, they would always show me like the music of jazz, of groove, like things like that, yang kayak George Benson, Earth, Wind and Fire, somewhat like that, yang kayak Chicago gitu-gitu. Betul. But when I knew about the music of pop, it was kelas 1 SD. 1 SD, lagu apa tuh, ingat gak?
Justin Bieber baby. Oh my God, That is the Believers. first time. That is the Okay. first time gitu Uh-huh. kayak I knew about it because like every time I listen to music, it's always when my parents listen to it. Ya. Aku gaptek dari kecil. Oke. Iya, aku gaptek banget sebenarnya untuk Gen Z. I'm so gaptek guys. I'm so embarrassed by that. Tapi kayak it is what it is, you know. Yes. Jadi pas aku tahu tentang lagu itu, I discovered that I love to dance. Other than ballet, because aku selalu cuman ballet and nari Bali. Jadi Yes. ballet, nari Bali. That's it. Ya. Asian parents gitu. Yeah, of Very gitu. Aku piano juga. Aku Uh-huh. waktu masih kecil kayak aku piano, les piano sama les vokal. Mhm. Tapi gak pernah yang kayak pop. It's always classical. Klasik ya. Yeah, very basic very lah katanya basic seperti banget itu. gitu ya kan. Nah terus akhirnya kayak I discover I love hip hop, I love pop gitu kan. Tapi pas masuk idol kan jadinya kayak udah Jepang gitu kan, Betul. lurus gitu kan. Tapi people in there would always love K-pop, and I enjoy it, but it's not really my thing. Aku juga waktu masuk yang kayak idol tersebut, aku nggak terlalu sebenarnya. I'm not really into Japan. I'm always like quite westernized. I love things like that, especially kayak theater, musical. My favorite movie is like The Sound of Music. Oke. It's so good. Yes. Jadi kayak it's always been my things that I know that I'm familiar with itu yang like westernized rather than like Japanese, Asian, Korean gitu. Jadi pas masuk I discover a new thing. Jadi makin luas nih. Makin ya. luas nih gitu kan. Nah pas lulus, aku ngomong tadi ya. Gak apa-apa. Aku lulus Okay. dari idol tersebut, aku kayak aku tuh di dalam situ sebenarnya aku sudah suka bikin musik. Oke. Ya, tapi aku malu. Aku nggak Yes. kayak insecure, like insecure gitu kan. Terus akhirnya kayak ketemu sama label Oke. gitu. Sebenarnya bukan label, awalnya tuh dia masih manajemen. Dia bilang ke aku kayak, hey, I wanna sign you, but like, Okay. what can you do? Like, Okay. that is so funny, right? Like, okay, what can you do? I was like, I can talk. Like, I'm a very talkative person, gitu kan. Like, even when I'm like at 5 a.m. or like Yeah. 3 a.m., I would talk. Like, the Okay. shit out of me, gitu kan. I'm sorry, I just... But yeah. And then aku tadinya mau podcast. Tapi kayak, you know what else, gitu kan. Oke. You know what, I never say this to you, to anyone, Okay. but I think I sing. Okay. I think I write, gitu. And then dia dengerin, dia kayak, you know what, this is very, like, it would be a good production, gitu Okay. kayak, and your voice is kind of unique. And that's the thing, in that idol group, I don't think I'm unique, I think I'm bad. Because kayak pas lagi recording gitu, misalnya kita nyanyi lagu sesuatu, I have an accent in like singing. I don't know why though, Yeah, it's yeah, just yeah. like there. Tapi kan kita rame, Betul. jadi kita harus sama semua vokalnya. Jadi aku kayak selalu diulang kayak, kaknya jangan gitu, D-nya jangan gitu. So, I don't ada feel standarnya. Iya, ya. jadi aku Oke. ngerasa kayak, oh gue gak bisa nyanyi. Oke, never mind gitu Iya, kan. iya, iya. Pas lulus ternyata bisa. Bisa nyanyi. Dan itu di saat itu aku ngerasa aku discovered, tapi ternyata nggak sampai situ doang. Oke. Aku ternyata mikir mulu kayak, ini tuh kenapa suaranya kayak lagu ini tuh 2 lagu sebelumnya, Kiss and Tell sama Run Run Boy. Kenapa ini nggak aku banget ya? Kayak kok jati dirinya agak berbeda iya, gitu. Iya, kayak ini liriknya udah aku banget karena aku yang nulis. Yes. Tapi kenapa Cara pada menyanyinya. Iya, kayak bukan cara nyanyinya, lebih ke arrangementnya tuh Oke. kayak masih belum ada touch of Kandia gitu. Aku kayak kenapa ya gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya I figure it out. I love alternative pop. Kan, aku emang selalu pengen alternative pop. Tapi what kind of alternative that I want gitu kan. I want something that is a little bit of blues. Okay. Because like aku balik lagi ke masa aku kecil lagi, I Yeah. want a little bit of blues. Jadi mau that sexy, that spice that I wanna give in my songs now and nextnya gitu, insyaallah ya gitu deh. Oke. I think that's why, and that's how I discovered it. Tapi menarik ya. Ya memang kind of Asian parents ya, yang Iya. anaknya dilesin semuanya. Iya betul. Sampai ice skating juga Ice skating. dileskan apa Iya, dari ice dulu? skating dari dulu. Jadi aku sepatu roda dulu, terus akhirnya ice skating. Oke. Nah, itu ice skating tuh jadi sepatu roda tuh karena ayahku nggak boleh. Aku anak tunggal. Oke. Ayahku takut aku kalau skating jatuh kena pisau kayak gitu. Luka dan lain gitu sebagainya, kan. oke. Jadi dia sepatu roda dulu, Oke. tapi jadinya telat skatingnya gitu kan. Skating jadi kayak kedua-duanya jadi atlet gitu kan. Iya, iya. Pas
pas aku masuk skating, aku tinggalkan atlet sepatu rodanya, balik ke skating, figure skating, jadi atlet, berhenti, masuk idol. Setahun setelah lulus, jadi coach. Wow, sempet jadi atlet. Ini menarik. Sebenarnya apa sih yang bikin skating even tuh yang biasa dan juga yang ice ya, itu menarik seorang Candia? Apa yang bikin seru gitu? Mungkin orang-orang lihatnya kayak biasa aja gitu ya, yang nggak pernah cobain. Karena like kalau figure skating itu yang kayak muter-muter, loncat terus muter, and then you dance while you do sports, and it is an Olympic sport, jadi kayak it is very valuable. And skating tuh jarang banget orang yang kayak, oh, atlet ice skating, kayak that's very rare. Like I love that, I love that. Why not gitu? Be different guys. Gitu, kayak seru banget aja sih. Jadi when dan aku tuh orangnya kalau udah suka, aku ambis banget mampus kayak, aku pun bisa bikin pusing. Taurus, mana Taurus? Ini ada Taurus. Gitu, Taurus ya guys. Jadi kayak, aduh, kayak nggak bisa lepas gitu. Gitu. Dan jadi kayak benar-benar seambis itu, tapi karena umur juga. Kalau skating tuh bukan kayak bola atau dan lainnya yang kayak kamu bisa kejar, nggak perlu yang kayak umur segini itu harus udah. Iya, kayak di skating tuh kayak gitu, kayak umur segini, misalnya aku umurnya 14. 14 kalau aku belum bisa double jumps, itu udah telat dan kemungkinan sulit untuk ikut bisa, gitu. Pertandingannya. Iya, soalnya skating itu butuh waktu. Dan kalau bisa dari umur 6 tahun. Wow. Gitu. Wow. Jadi kalau start from 10 or 11. Jadi kayak udah telat, tapi aku ngejarnya setahun. Jadi aku ngejar setahun dengan level aslinya. Tapi karena pas udah di level aslinya, aku udah mulai teenager. Jadi kayak udah mulai mikir. Kalau skating tuh nggak boleh kebanyakan mikir, overthinking gitu. Soalnya kalau loncat mikir, jadinya bisa lepas, ragu tuh itu bikin bisa celaka. Jadi kayak itu tuh nggak boleh kayak kebanyakan overthinking. That's why aku jadinya tuh kayak mulai jenuh waktu itu gitu deh. Seru ya, dari sports and then become music dan sekarang kombinasi nih ya, dua-duanya dijalanin. Iya, karena I cannot let go of one. It's what I love. Yes, ambisinya Taurus ya, karena masih suka dua-duanya dijalanin dua-duanya. Iya, kayak aku udah mikir kayak, tadinya aku gak kepikiran jadi coach by the way. It's like a really random thing after I graduated from that idol group. Kayak, you know what? Why not gitu. Tapi the like I love choreographing the choreographies for my students when they about to go competition, and then I love how I can kayak how they have the love for me, and I love that I love them, but also I love the way I sometimes yell at them. Aku kayak udah yang kayak bisa bener ya, tapi it's where the art of ice skating is built, in my opinion. Kayak aku suka banget the chemistry in there. I may not skating anymore like I used to. Like, look at me. I'm not saying that I'm fat. I'm saying that this is not a skating buddy. And I'm being literal about it. Kayak skating body itu harus kayak gitu. Karena kalau kayak gitu, loncat susah. Berat. Yes, kayak gitu. Jadi itu bukan about like fat shaming or like no, it's just impossible to make double jumps, triple jumps without more power with safety this body. Iya, safety juga. Dan kalau dengan badan yang kayak udah gede, itu kan berarti ototnya juga harus dikencengin lagi. Which double atau triple dari sebenarnya kayak gimana. Dan itu bisa bikin kalau misalnya nggak kuat enough, itu gampang banget cedera. Which aku tuh udah gampang banget cedera. Tambah karena kondisi sendi aku. Gimana juga kalau misalnya udah berat badannya kayak gini makin parah gitu. Iya. Tapi menarik ya, small listeners, karena kamu jalanin hidup as an athlete, terus juga as an idol, kayaknya dua-duanya ini punya standar masing-masing ya. Iya. Nah, tadi Candia juga bilang kayak I have a lot of insecurity. Sekarang nih, kira-kira insecure itu udah hilang belum sih? Udah jadi Candia yang kamu pengen gak sih? Itu gimana tuh? Aku bingung ya kalau misalnya ditanya insecurity ya, kayak setiap hari pasti insecurity itu bisa beda-beda ya kan. Kayak today is like
I don't know, it's just in my opinion. Karena dulu mungkin my insecurity udah itu tok gitu. Iya. Kalau sekarang tuh karena you grew up, Iya, you grew kompleks up ya? gitu, lebih kayak bukan kompleks sih. I don't think that I have an insecurity, Okay. but when I go very low, I know that I have an insecurity, but it's because of my past. Oke. It's something like that. It's not because of what I have right now. No, I love it. I love what I'm doing. I love what I look like. I love looking in a mirror and I'm like, I see you, girl. You know, okay? I really love that. I may say that I'm kind of confident about it. Yeah. I am quite confident about it. Cuman pasti ada those slow times. Betul. Especially I'm a girl. We have menstruations. We have those like PMSing. We have those hormones, which is very unavoidable. Jadi kayak pasti kita kayak Harus laluin lah ya. iya. Apalagi cewek tuh emang benar kayak emang benar cewek tuh emotional tapi we're very scary guys. So let's not mess with girls. That's why ada lagu Run Run Boy. Itu dia. Kita langsung ke karya-karyanya Kandia kali ya. Karena tadi kan Kandia katakan juga kalau di 2 lagu sebelumnya kayak ngerasa ini nggak Kandia banget nih ya. Terus keluarlah yang terakhir yang collab sama Lecek. Hapsara ya. Nah, apakah di lagu yang terakhir ini itu udah Kandia banget? Mulai. Mulai. Kan kita setiap tahun pasti Oke. kayak setiap kita rilis pasti kita mau mencoba hal baru. Betul. Pasti kita kayak oh ini udah gue banget. Pasti waktu aku masukin Run Run Boy itu udah aku banget gitu. Aku ngerasa gitu. It's always like that. Walaupun aku masih aku suka banget sama Run Run Boy sama Kiss and Tell because I wrote that juga. Yes. Tapi pasti ada beberapa hal yang aku nggak input ke situ dan sekarang aku kayak harusnya kayak gini deh karena Yes. mulai mengerti tentang musik Betul. lebih dalam lagi jadi kayak harusnya begini deh gitu ya itu sih jadi pas yang All It Took ini saat ini ya ini udah aku banget gitu kan kayak I love the lyrics kayak nggak perlu kata kasar atau apapun itu tapi it could be very sexy. I love like the bass. I love every thing that my producer give in, Yes. the arrangements and the mixing and the mastering. Jadi kayak amazing sih menurut aku. Saat ini, I love it. Yes. Tapi ya gitu ya, namanya manusia pasti belajar hal baru terus dan hal-hal yang baru itu yang akan menyempurnakan karya-karya ke depan seperti itu. Kayak nggak pernah puas ya Betul manusia itu. dong, pasti supaya bergerak ke depan dong pastinya. Iya, betul. Nah, di single yang kali ini itu kan dia pertama kalinya ya kayaknya kolaborasi. Nah, ada Hapsara nih yang berkolaborasi di single terbaru. Kenapa Hapsara di kolaborasi pertama ini? Apa yang jadi reason utamanya kan dia? Jadi sebenarnya gini, waktu aku jadi skripsi ini tuh sebenarnya kan kalau skripsi itu perlu ada masalahnya kenapa pakai judul itu. Betul. Itu yang susah. Karena aku sebenarnya cuma pengen narsis aja. Sebenarnya kayak cuman yang kayak aku pengen pakai lagu aku nih gitu. Aku pengen bikin lagu promosi. Ya kenapa? Emang karena apa? Kenapa harus dipromosiin? Itu yang susah kan. Oke, karena sebelumnya listenersnya segini. Oke, kita pengen add more streams in a month or something like that. Tapi gimana caranya? Betul. Itu aku kasih alasan aja kayak oke, collab. Oke, collab. Tapi aku emang udah lama pengen collab sama cowok. Kenapa cowok? Sebenarnya Hapsara tuh aku pilih karena he's like the best guy. He's so sweet. I love him. He's really nice. And I love his work ethic. Suka banget dengan deadline ini dia mau. Kan soalnya kan ikutin skripsi aku kan, jadi kayak deadline-nya banyak. Betul. Jadi dia di samping aku, menemani aku dengan susah dan atas dan bawah gitu. Kayak udah dibanting-banting dia mau gitu kan. Jadi I love him. Shout out to Hapsara. And kayak aku pengen banget kalau sama cowok, especially itu gara-gara aku pengen bikin lagu romance. Yang kayak, like those songs kayak Camila Cabello sama Shawn Mendes. Something like that. I want that, tapi I want it to make it like very, very spicy yang kayak Arctic Monkeys atau kayak The Weeknd atau kayak Rosenfeld, 2 Feet gitu-gitu lah yang kayak bener-bener kayak gitu. Jadi aku kayak akhirnya ini. Tapi kayaknya dosen aku nggak tahu artinya. I hope they don't find out until I graduate. Kayak gitu guys. Tapi ini rilisnya berarti bulan ini atau February 14. Valentine's.
Oke, jadi pas banget ya memang pengen yang romance di tanggal Betul, yang tanggal spesial. Iya, Oke. tanggal bareng pacar walaupun kan dia nggak punya pacar. Makanya rilis biar kayak aku ditemani oleh single baru aku gitu. Yes. Tapi menarik ya, kan kamu bilang kamu menggunakan lagu ini sebagai skripsi gitu ya. Dan melihat mungkin ataupun menerapkan teknik marketing yang kamu pelajarin. Gimana progresnya sudah seperti apa nih? Progresnya saat ini kita lagi jadi kan kalau misalnya content planning yang karena kita pengen khususin untuk kayak fokusin untuk social medianya di Instagram sama TikTok. Jadi yang kita lebih ke planningnya itu cara marketing di konten Instagram dan TikTok doang. Jadi yang lainnya boleh-boleh aja, tapi itu yang harus kita fokusin. Nah, si waktu yang pre-event sama eventnya, ngomongnya udah kayak siar banget gue. Pre-event sama eventnya itu udah dijalanin kan. Nah, ini kita lagi jalanin yang post-eventnya, which kayak posting tentang kayak lagunya, storytelling about the lagunya gitu. Kayak the lagunya, what is that? Jadi kayak bakal kayak ada konten-konten bareng sama Hapsaranya, bakal ada konten kayak romance with like Hapsaranya mungkin gitu, kayak baiting gitu kayak bisa aja kan. Jadi kayak itu sih yang diterapin gitu, kayak gimana like if I was the audience, like what would I wanna watch, what would I wanna see with my likings gitu. Jadi kan dia di sini kayak punya berbagai point of view harus ya ngelihat dari helicopter views. Iya. Seperti apa nih arahnya? Itu sih sebenarnya aku tuh masuk marketing, jurusan marketing itu gara-gara aku emang pengen bisa promosiin lagu aku. Oke. Jadi sebenarnya intinya musik dulu baru ke marketing ya? Iya, jadi aku waktu sebelum aku kan lulus idol group itu sebelum aku masuk kuliah. Oke. Dan aku udah yang kayak kan tahun pertama belum jurusan kan. Terus kayak dia aku udah tahu nih tahun kedua ada jurusan. Aku udah mikirin kayak aduh apa ya, PR, marketing, PAC gitu kayak. Aku kayak apa ya gitu kan. Terus aku kayak waktu itu udah lagi bikin rilisan si Rundown Boy. Aku kayak you know what, let's do a marketing because like if like my songs needs me, I could help them, and if my songs like maksudnya kayak ini kan kita nggak tahu ke depannya gimana, hidup aku gimana, tapi kalau misalnya aku pengen coba bekerja di corporate, which like most likely impossible because I like doing what I like right now, ngajar gitu kan. Tapi if I am going to that hole, aku bisa juga memakai ijazah aku gitu. Jadi kayak iya, so we can help each other, mutual kayak symbiosis gitu. Menarik gitu ya. Sih. Ngeliatnya ke situ aja sih. Oke, itu udah visioner banget nih ya kan dia, listeners. Cuman kalau kita ngomongin single kamu, ini kan juga single yang kayaknya udah 2 tahun yang mungkin dirilis terakhir. 2 tahun lalu, 2023. Berarti fokusnya 2 tahun itu untuk kuliah. Kuliah dan ngajar, soalnya jadi 2 tahun aku stop itu kayak bukan stop sih sebenarnya, aku pengen rilis, aku I still am writing. Aku masih banyak tabungan lagu sebenarnya. Jadi kayak bisa kita nggak tahu ya. Cicil sedikit-sedikit ya. Iya, sedikit-sedikit kita cicil gitu. Nah, kenapa? Karena aku tuh dulu ada organisasi juga di kampus. Jadi aku pengen coba-coba karena SMP, SMA, SD gak pernah ikut organisasi. Karena selalu kayak sibuk antara jadi skater, satunya skater lagi kan aku dulu kan. Terus habis itu juga idol group, susah gitu untuk kayak bikin jadi organisasi. Akhirnya waktu kuliah aku jadi organisasi dance. Iya, aku di tahun pertama aku kuliah aku jadi dancernya. Tahun kedua aku kuliah aku jadi si organisasinya. Jadi aku yang bikin acaranya gitu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain aku antara itu ngajar ice skating sama kuliah. Gitu. Di tahun sebelum aku skripsi yang kemarin ini, itu malah yang lebih ribet lagi karena kita ada kayak project satu kelas namanya community development. Itu lebih susah. Jadi kayak lebih susah untuk ngatur waktunya. Jadi kayak aku belum sempat untuk bikin lagu. Sebenarnya udah ini tuh udah jadi dari tahun lalu. Ya tahun lalu, akhir tahun lalu atau tengah tahun lalu. Akhirnya aku pitching ke label aku. Aku bilang, ini aku mau skripsi,
aku udah kirim judul. Sebelumnya aku udah bilang aku mau kirim judul ya. Kita bikin lagu ya untuk skripsi aku ya. Terus kata dia aman. Gitu Oke. Oke, akhirnya aku bikin lagu lagi gitu kan. Oke, aku tuh terlalu excited gitu di saat itu. Tapi I really was. Akhirnya pas aku kirim judul, udah tuh mulai aku bikin lagu All It Took, which like 2 times. 2 times I meet with my collab. Sebelum Hapsara tuh sebenarnya ada tapi calon jadinya lain ya? calon, ada 2 calon gitu Okay. kan, tapi jadinya sama Hapsara gitu. Yes. Nah, aku tadinya berduanya bukan sama Hapsara karena aku belum kenal. Oh, Aku belum kenal sama jadi dia. kenalnya kapan tuh timingnya? Kenalnya ini sebenarnya ada kayak masalah internal dulu. Akhirnya ketemu Hapsara di workshop kedua lagu ini. Oke. Sebelum workshop pertama lagu ini, akhirnya aku bawa dia di workshop pertama lagu ini gitu, maksudnya gitu. Yes. Workshop kedua akhirnya Udah dia bareng. jadi collab aku. Ya. Gitu. Oke, Dan menarik ya. iya gitu. Jadi kayak All It Took tuh sebenarnya bukan di tabungan lagu-lagu aku. Aku bikin lagi aja gitu. Emang khusus untuk di Khusus project untuk collab ini. Soalnya kan semua lagu yang udah ditabungkan lagunya solo. Solo ya. Iya, dan kayak kalau cowok yang nyanyi kayak agak aneh ya nanti Jadi berbeda kayak- maknanya. iya, gitu, ya kan? Itu udah point of view perempuan banget, perempuan Taurus ya. Iya. Si stubborn ini gitu. Oke, berarti udah banyak tabungan. Next planningnya ada apa lagi? Apakah ya mungkin tadi calon-calon yang belum berhasil collab tadi akan menjadi kolaborator di next songnya Kandia, atau udah ada mungkin EP or something? Aku kebetulan kayak emang kepikiran untuk pengen bikin EP, tapi I don't know when, atau apakah single lagi atau EP atau kayak album belum sih. Antara 2 itu paling. Dan aku pengennya sih soon ya, biar kayak gak comeback kayak gini lagi gitu kan. Mumpung banget lagi abis rilis, boleh kayak aku pengen produksi lagi gitu sih, lebih kayak gitu. Yes, apalagi kan udah skripsi ya bentar lagi. Iya. Udah sarjana. Iya lagi. Jadi Kandia, Rafa Maldivita, SIKOM gitu. Yes. Jadi nanti udah makin jago nih marketing jualan lagu sendiri ya Kandia. Ya sekalian aja aku sampai S3 Harvard ya. Amin. Kalau ada kesempatan nggak apa kita support. Iya. Tapi yang pasti di apa ya, perjalanan karir musiknya Kandia ini kan masih panjang ya, dan mungkin kalau aku lihat juga Kandia masih figure out lagi sisi-sisi lain apa sih yang belum keluar nih dari Kandia. So apa plan kedepannya dari Kandia, mungkin bisa dikatakan harapan lah ya untuk karya-karya yang akan datang ke depannya. Semoga bisa gimana ya, kayak gak terlalu idealis. Gak terlalu ideal. Taurus is stubborn. Iya, stubborn banget. Soalnya kayak misalnya ya, ada Oke. kayak di tim aku bilang, dia jangan kayak gini deh. Oke. Kan dia kayaknya ini bassnya jangan terlalu begitu deh. Kayaknya liriknya mendingan begini deh. Aku kan kalau sekarang tuh kayak, enggak, aku emang maunya begitu gitu. Si stubborn satu ini tuh kayak, no, like, you okay? You good? Like, no, gitu. Tapi semoga nextnya ini aku bakal lebih mau mendengarkan orang. Maaf produser aku dan si collab aku ini. Maaf Hapsara, udah aku bikin ribet gitu. Tapi ya semoga nextnya mau collab lagi sama aku, mau bekerja lagi sama aku, terus bisa aku jadikan ini lagu ini kayak pembelajaran lagi sih untuk kayak lagu-lagu berikutnya. Semoga aku bisa bikin EP dan sering manggung. Amin. 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 Dan makin banyak streamers dan listeners. Yes. Dan jangan lupa didengerin juga. Boleh diinfo dengerinnya kemana? Jangan lupa dengerin di Spotify, Apple Music, dan semua music platform that is your favorite. Namanya All It Took, featuring with Hapsara. Boleh nggak nyanyi dikit aja refnya? Okay. Baby, come see, I have begged on my knees. Tears on my face haven't been so good. Giving you space, is that all it took? And goes to my ways, appealing to waste. I love her, time spent. Where you go, where you stay, what it meant. Yeay! Kandia dengan All It Took bisa Anda dengarkan di seluruh digital streaming platform. Dan
pastinya kita doakan semua hal-hal baik dan hal-hal sukses bisa mendekatkan dia dan semoga cepat lulus. Amin, semoga tahun ini selesai gitu kan. Amin. Dan pastinya kita tunggu karya-karya berikutnya dan kolaborasi lainnya. Dan thank you ya Kandia sudah sharing. Nanti untuk next EP single boleh main lagi ke sini. Kalau gitu, Small Listeners, thank you juga untuk Anda yang sudah nonton. Semoga perjalanan karir Kandia mulai dari atlet, dari musisi, sampai juga skripsi, dari musik juga, ini bisa menjadi insight menarik kalau hal yang Anda suka itu kalau dilakuin ternyata bisa bikin happy gitu ya dan enjoy. Dan pastinya kita akan ketemu di episode lainnya. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bye-bye. Bincang bersama